Tablet murah Xiaomi yang siap libas jajaran iPad dan semua tablet gaming. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini sudah ada sebuah tablet dari Xiaomi ya. Yang lebih tepatnya ini adalah Redmi KeyPad. Yang kalau kita ngeliat dari segi harganya tentu aja ini terjangkau, tapi spek yang dikasih gila guys ya. Bahkan tablet ini top 1, rank 1 di Antutu Benchmark. So ini bisa banget yang libas semua jajaran iPad mini dan juga tablet gaming Android. Penasaran yuk kita unbox dulu. Nah jadi ini dia tabletnya guys ya, Redmi KeyPad. Ya untuk boxnya simple banget, warna putih dan ada aksen silver di sini. Untuk produk ini atau tablet ini dia udah menggunakan Xiaomi HyperOS ya. Untuk di bagian bawahnya ada logo Redmi. Di samping ini polosan aja dan di bagian atas tertulis Redmi KeyPad. Untuk di bagian samping ini ada beberapa tulisan ya, beberapa speknya. Di sini sayangnya bahasa China. Tapi yang jelas di sini tertulis kalau ini yang varian RAM-nya di 12 GB dengan internal storage 256 GB. Dia udah certified dengan HiRes audio dan HiRes audio wireless, sudah terisi juga. Dan di sini dia nih support Dolby Vision dan Dolby Atmos. Kalau untuk bagian belakangnya ini polosan aja ya, dan ini tuh masih plastikan guys. Yuk langsung aja kita unbox. Oke, dan yuk langsung aja kita buka. Nah, jadi pertama kita disambut sama tabletnya ya. Di sini tertulis Redmi yang bentuknya kecil ya, simple. Nanti kita bahas, kita cek dulu aja kelengkapannya ya. Nah, di sini kayak ada kompartemen tertulis Redmi dan isinya sendiri. Yang jelas di sini kita masih dapat charger ya. Jadi di sini chargernya dia 67 watt yang tipenya gepeng kayak gini guys. Terus di sini juga ada kabel USB Type C, sama ada ya ini kayak buku panduan singkat gitu guys. Dan ya udah, langsung aja yuk kita bahas tabletnya. Oke, langsung aja kita buka ya. Jadi sini ya, jadi ini dia unit tabletnya. Wih, tampilan belakangnya seperti ini guys ya. Ini yang warna hijau. Di sini tertulis Redmi dan ini ada tulisan gamma antena, ada kamera flash, dan di sini tuh kayak ada stiker ya. Kita lepas dulu biar looknya lebih clean. Untuk materialnya ini metal guys ya. Dan looknya sih seperti iPad mini banget ya, feel-nya juga. Untuk di bagian samping di sini tertulis ya, kalau ini Dolby Vision dan juga Dolby Atmos. Terus ada speaker, ada lubang mic. Di sini ada tombol power ya. Kalau di bagian samping di sini ada tombol volume. Terus ini ada apa ya? Oh, ini untuk pen ya. Jadi dia juga support dengan Xiaomi Pen. Jadi bisa ditempelin di sini. Untuk di bagian sini ada speaker lagi, terus ada USB-C port, ada lubang mic, dan di sini ada USB-C lagi ya. Jadi dia punya 2 USB Type-C. Ini keren banget. Dan yuk langsung aja kita coba nyalain, setup dan install beberapa aplikasi buat kita cobain lebih lengkap si tablet killer ini. Yuk. Nah, ini udah aku setup dan tampilannya dari depan looknya tuh iPad mini banget ya. Mirip,
Tapi jangan salah guys, secara spek layarnya ini jauh banget. Jadi Redmi K-Pad ini punya layar dengan ukuran 8,8 inch, resolusinya 3K dan punya refresh rate 165 Hz. Jauh ya meninggalkan iPad mini 7 yang masih 60 Hz. Untuk layar ini bisa dibilang setara dengan tablet gaming kasta tertinggi saat ini, Legion Y700 Gen 4, yang sama nih punya layar 3K dengan refresh rate tinggi di 165 Hz. Bahkan secara performa ini bisa menyaingi Y700 Gen 4 ya, yang pakai Snapdragon 8 Elite. Antutunya skornya di 2,8 juta. Ini hasil yang gila banget ya. Kita coba lihat di ranking Antutu benchmark. Kalau untuk Android performance, Redmi K-Pad ini ada di atas posisi 1 ya. Jadi posisi 1 di sini ada Red Magic 10 Pro, di bawahnya ada iQOO 13 ya, dan juga ada Vivo X200 Ultra. Ini rata-rata dapat skornya 2,6 juta dan ini Redmi K-Pad hampir 2,9 juta. Gila. Kalau untuk jajaran tablet, di sini untuk rank satunya Legion Y700 Gen 4, terus di bawahnya juga ada Red Magic Pad 3 Pro ya. Ini Red Magic Astra yang rata-rata juga dapat di 2,6 juta. Masih di bawahnya guys ya. Bahkan kita lihat untuk iOS performance. Di sini iPad Pro 2024 yang pakai M4 aja ini nggak sampai 2,8 juta. Jadi ini skor yang gila banget. Nah, yang untuk speknya dia ini menggunakan chipset Dimensity 9400 Plus ya. Ini SoC prosesnya TSMC 3 nanometer dengan CPU-nya ini octa-core up to 3,73 GHz. Untuk GPU-nya ini punya 12 core Immortalis ya, G925, dan ada NPU-nya juga. Yang tentu aja jauh ya performanya kalau di compare dengan iPad mini 7 yang Antutunya aja nggak sampai 1,5 juta. So buat gaming banyak yang request nih ya, Wuwa Wuthering Wave ini di settingan preset quality 60 fps. Ya ini aku baru main ya, dan ternyata ini masih bisa dilibas, rata-rata dapat 58an fps. Storm, hear my command. Swift and resolute. No hesitation. Nah, kalau untuk game yang super FPS tinggi seperti PUBG Mobile, ini unlock settingan frame rate ultra extreme 120 fps. So buat main PUBG Mobile ini smooth banget guys. Yang untuk gironya ini juga udah pastinya giro hardware. Kalau untuk MLBB ini juga unlock frame rate ultra ya, so bisa mainin game ini rata kanan 120 fps tanpa frame drop. Nah, main game tanpa headset ini udah nyaman karena dia udah dual speaker Dolby Atmos juga. Yang untuk geber buat gaming ini aman ya, karena dia support bypass charging plus. So siap ngegas main game sambil colok charger. Atau kalau mau main game emulator atau game santai ya, main pakai gamepad sambil connect ke monitor atau TV gini juga bisa. Untuk USB-C-nya ini bisa display output. Nah, kalau untuk suhunya sendiri guys, dia ini punya VC cooling system ya, yang ukurannya lebar di 12.050 mm persegi. So main Wuwa sejam suhunya lumayan anget guys ya. Di bagian tengahnya ini 42 derajat Celcius. Kalau bagian pinggirnya sih aman, so nggak ngaruh ya sama grip kita pas ngegame. Nah, kalau untuk OS-nya sendiri guys, ini pakai Xiaomi HyperOS yang versi 2 ya. Yang kalau untuk Android-nya sendiri ini dia berbasis Android 15.
Ini ada Play Store-nya ya, cuma kita memang harus install secara manual. Dan namanya tablet ya, ini ada fitur split screen ya, untuk buka dua aplikasi bersamaan. Ini bisa diatur juga untuk ukurannya, atau bisa floating Windows juga ya, kayak gini, kayak laptop. Dan kalau pengen tampilan yang seperti laptop, ini bisa juga aktifin namanya workstation mode langsung di tablet ya, tanpa perlu connect ke monitor. Ini bisa untuk ngebuka beberapa aplikasi dengan mode Windows seperti ini. Nah, kalau untuk ekosistemnya sendiri, buat kalian yang punya HP Xiaomi, di sini juga punya interconnectivity ya. Jadi ada beberapa fitur yang jelas tablet ini bisa nampilin atau bisa kontrol HP ya. Nanti akan muncul di layarnya. Cuman sayangnya sekarang saya lagi nggak megang HP Xiaomi, jadi kita nggak bisa tes fitur ini. Oke, yuk lanjut. Untuk baterainya sendiri ini di 7500 mAh. Berdasarkan pengetesan saya, untuk main WUA 1 jam ini berkurang 20%. Kalau untuk main MLBB 120 fps sejam ini berkurang sekitar 13%. Dan kalau untuk nonton YouTube sejam dia cuma berkurang 5% aja. Untuk chargingnya sendiri ini di 67 watt hypercharge ya. Ngecharge dari 0 sampai 100% ini butuh waktu sekitar 60 menit. Nah, sebenarnya tablet ini juga support dengan stylus dan keyboard ya, cuma dijual terpisah, jadi kita belum bisa tes untuk stylusnya. Dan jangan lupa guys, tablet ini juga punya kamera ya, 13 megapiksel untuk kamera belakang dan 8 megapiksel kamera depan. Yang untuk hasil kameranya buat kelas tablet ini bagus dan bisa diandalkan. Nah, ini aku coba keluar guys ya, untuk ngetes video perekaman kamera belakang dari Redmi KeyPad ini. Padahal biasanya guys ya, kalau tablet kayak gini tuh saya paling ngetesnya di dalam ruangan. Tapi ini aku bawa keluar karena gokil banget sih. Tahu nggak? Ini resolusinya bisa 4K 30 fps. Dan kalian tahu hasilnya? Di bawah jalan bisa stabil kayak gini ya. Untuk warna-warnanya ini benar-benar cakep dan detailnya kalian bisa lihat sendiri nih. Resolusi 4K 30 fps buat sebuah tablet. Ini aku bilang gokil sih. Nah, untuk hasil video kamera depannya ini juga bagus guys ya. Warna-warnanya tuh cakep. Tapi untuk resolusinya sendiri ini mentoknya di resolusi Full HD 30 fps. Dan ketika dipakai untuk ngerekam dalam mode landscape kayak gini emang agak aneh ya, karena penempatan kameranya dia ada di samping. Jadi emang ini lebih cocoknya kalau ngerekam pakai mode portrait ya. Yang jelas sih untuk kualitasnya sendiri ini udah lebih dari cukup ya, dipakai untuk meeting online ataupun video call. Nah, kalau untuk koneksinya sendiri guys, dia udah pakai Wi-Fi 7 ya, pakai gamma antena. Jadi dia tuh sinyalnya bisa nembus dinding. Yang untuk Bluetooth-nya sendiri ini udah pakai Bluetooth versi 5.4 dan sayangnya dia nggak ada konektivitas seluler. Nah, untuk kesimpulannya, Xiaomi akhirnya masuk juga guys ke pasar tablet mini ya. Tapi spek yang dikasih pun nggak nanggung-nanggung. Untuk layar dan performanya ini udah sekelas tablet gaming premium. Makanya aku bilang killer ya, kalau sekelas iPad mini 7 ini udah lewat jauh. Bahkan top 1 rank Antutu benchmark Legion Y700 Gen 4 pun bisa diimbangin sama tablet ini. Belum lagi punya aksesoris gaming juga ya, ada gamepadnya. Yang untuk harganya sendiri guys, ini aku beli di China dengan harga 3.099 yuan atau sekitar 6,9 jutaan. Nah, kalau untuk harga di Indonesia kalian boleh langsung cek link yang ada di deskripsi atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.